Saya lanjutkan ke materi lainnya. Materi lainnya mengenai medan listrik statis, ya. Atau dikenal dengan listrik statis. Saya akan share screen dulu. Di share screen. Ya. Ini mengenai medan listrik statis. Selain listrik statis, nanti ada listrik, ya, bisa disebut dengan listrik dinamik. Listrik dinamis, ya. Jadi di sini ada muatan listrik. Bagaimana timbulnya suatu muatan listrik statis, ya. Ini bisa diambil contoh di sini. Contoh untuk pembangkitan muatan listrik statis. Misalkan suatu gelas digosokkan dengan kain wool atau bulu domba. Maka gelas tersebut akan timbul muatan listrik. Jadi gelas tersebut bisa menarik sobekan-sobekan kertas apabila didekatkan dengan sobekan kertas. Ya. Ini adalah contoh dari pembangkitan muatan listrik. Kemudian ada lagi contoh, misalkan sisir digosok-gosokkan pada rambut, maka sisir tersebut akan mampu menarik sobekan kertas. Ya, contohnya seperti ini. Saya share lagi. Nah, ini contoh dari pembangkitan muatan listrik, ya. Muatan listrik statis. Jadi apabila sisir digosok-gosokkan pada rambut terlebih dahulu, kemudian didekatkan pada potongan-potongan kertas, maka sisir tersebut akan menarik potongan-potongan kertas tersebut. Jadi sisir tersebut mempunyai muatan listrik yang berbeda, ya. Kita lihat dulu muatan listrik, ya. Muatan listrik itu ada muatan listrik positif, kemudian ada muatan listrik negatif. Apabila kedua muatan positif sama didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak, ya, antara kedua muatan. Misalkan positif dengan positif didekatkan, akan terjadi tolakan. Kemudian negatif
didekatkan dengan muatan negatif, juga akan terjadi tolak-menolak. Kemudian apabila ada dua muatan yang berbeda, positif dengan negatif, itu akan terjadi tarik-menarik. Jadi kesimpulannya, muatan sejenis tolak-menolak dan muatan yang berbeda tarik-menarik. Ya. Contohnya ini pada sisir kertas itu tadi. Jadi antara sisir dengan kertas terjadi tarik-menarik. Berarti kedua muatan pada sisir dan kertas ini mempunyai muatan yang berbeda. Ya. Kemudian saya kembali lagi ke muatan listrik statis tadi. Ini sudah tadi dua muatan sejenis tolak-menolak, muatan yang tidak sejenis terjadi tarik-menarik. Ya. Contohnya itu tadi pada sisir dan pada kertas. Ya. Mengenai muatan listrik, ini ada teori hukum Ohm, ya. Bukan hukum Ohm ya, hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb. Bila dua buah muatan listrik dengan nilai Q1 dan Q2 saling didekatkan, akan terjadi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Dan menurut teori hukum Ohm, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak itu F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana R ini adalah jarak antara kedua muatan, Q1 dan Q2. K ini adalah konstanta ya. Konstanta yang nilainya sudah diketahui atau tetap. Itu. Jadi nilainya ini adalah nilainya K. Nanti dalam satuan SI, K itu Newton meter persegi per kulom kuadrat ya. Per kulom kuadrat. Ini untuk satuan SI nanti. Tidak menutup kemungkinan nanti ada satuan-satuan yang lain. Ini kan masih satuan MKS. SI itu ada MKS, CGS, kemudian CGS di sini. CGS K satuannya dina cm persegi per stat kulom kuadrat ya. Untuk gayanya mempunyai satuan Newton ya. Gaya mempunyai satuan Newton. Itu dalam satuan SI. MKS. Kemudian CGS gaya mempunyai satuan dina. Ini R-nya meter, sentimeter, kemudian untuk satuan muatan itu adalah kulom.
Jadi satuan muatan ini adalah Coulomb. Untuk MKS, CGS itu adalah stat Coulomb. Ya. Itu mengenai teori hukum Coulomb, ya. Kemudian ada lagi mengenai medan listrik. Medan listrik adalah daerah di mana ada pengaruh dari muatan listrik yang ada. Biasanya besarnya kuat medan listrik disimbolkan dengan E, ya, disimbolkan dengan huruf E besar. Pada titik di sekitar muatan listrik adalah hasil bagi gaya yang dialami oleh muatan Q dengan besarnya muatan uji tersebut. Nih. Jadi kalau misalkan ada dua muatan yang tarik-menarik, ya, plus Q dan min Q, ini kan ada tarik-menarik. Jadi gayanya F sama dengan kaki Q per R kuadrat, maka besarnya kuat medan listrik di suatu titik, misalkan katakanlah di titik P, itu adalah E sama dengan F dibagi dengan Q. Jadi gaya, hasil bagi gaya F dibagi dengan muatan uji. Ya. Ya, titik yang dijadikan uji itu tadi. Gaya tarik menariknya kan F, titik ujinya Q, berarti kuat medan listriknya E sama dengan F kali Q. Sehingga hasil akhirnya E sama dengan K Q per R kuadrat. Satuan dari kuat medan listrik ini adalah Newton per Coulomb, ya. Jadi kan yang tadi itu kan E sama dengan F dibagi dengan Q. F-nya itu Newton, kemudian Q-nya itu Coulomb. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Belum, Pak. Kemudian saya lanjutkan di sini contoh-contoh dari kuat medan listrik, ya. Kuat medan listrik di sini. Contoh-contoh dari kuat medan listrik, misalkan yang disebabkan oleh bola berongga bermuatan. Bola berongga bermuatan di sini, ya. Di titik R di sini, kuat medan listrik ER-nya itu sama dengan 0, ya. Karena di dalam bola tidak ada muatan. Jadi F-nya kan 0, ya. ER-nya sama dengan 0. Kemudian di titik S, ini berada pada permukaan bola atau kulit bola. Ini sama dengan kaki per R kuadrat. Ya. Q muatan bola, R jari-jari. Ya. Besar kuat medan listriknya ES sama dengan kaki per R kuadrat.
Di titik P. Di titik P yang ada di sini berada sejauh R ini dari pusat bola. Ini jaraknya nanti ditambah R. Berada sejauh R terhadap pusat bola, energi kuat medan listriknya sama dengan kaki per R kuadrat. Ya. Kaki per R kuadrat. Bila digambarkan secara diagram diperoleh seperti ini ya. Ini kuat medan listrik di titik R, ER sama dengan 0. Kemudian di titik S kaki per R kuadrat, di titik P itu kaki per R kuadrat. Ya. R ini adalah jarak antara titik P dengan pusat bola. Ya, sebentar ya. Ada ya, halo. Iya, Pak. Ya, Iya, ya saya lanjutkan lagi ya. iya, Pak. Ini tadi contoh kuat medan listrik pada bola berongga ya. Yang saya tadi jelaskan itu adalah kuat medan listrik pada bola berongga. Sekarang pada bola pejal ya. Pejal ini artinya tidak berongga, berarti padat. Ada muatan tersebar merata di dalamnya dan di permukaannya. Ya. Besarnya kuat medan listrik di titik P dan S sama seperti halnya bola berongga bermuatan. Tetapi untuk titik R, kuat medan listriknya tidak sama dengan 0. Ya. ER tidak sama dengan 0 ini. Tidak sama dengan 0. Bila titik R berjarak R terhadap titik pusat bola, maka besarnya kuat medan listriknya ER sama dengan kaki R per R kuadrat. Ya. R kecil ini adalah jarak titik R terhadap pusat bola. R besar ini adalah jari-jari bola ya. R-nya jari-jari titik R di sini. Misalkan ada titik R lagi, maka besarnya bila R ini berjarak R terhadap titik pusat bola ya, maka kuat medan listriknya IR sama dengan kaki R per R pangkat 3. Ya.
Itu untuk kuat medan listrik pada bola pejal atau tidak berongga. Kalau untuk kuat medan listrik di sekitar pelat ya. Pelat artinya kan ya bukan berbentuk lingkaran, biasanya berbentuk persegi panjang atau berbentuk bujur sangkar ya. Kemudian di situ ada muatan ya. Ada muatan listrik di situ. Misalkan kita ada di titik P ya. Berapakah besarnya kuat medan listrik pada titik P ini? EP ya. Pada EP ini. EP sama dengan sigma per 2 epsilon ya. Di mana sigma itu adalah besarnya muatan pada plat dibagi dengan luas permukaan plat di situ. Jadi sigma sama dengan Q per A. Kemudian dibagi dengan epsilon. Epsilon 0 ini merupakan suatu ketetapan sudah. Merupakan suatu ketetapan atau konstanta. Nilainya sudah tetap. Tadi di halaman awal sudah saya sebutkan tadi. E0-nya sama dengan berapa gitu ya. Sini. Jadi EP-nya, kuat medan listriknya pada titik P terhadap pelat yang bermuatan listrik, EP sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Gitu. Ya. Kemudian di sini lanjut lagi, apabila ada dua plat sejajar ya, muatannya sama besar, tapi berlawanan tanda atau muatannya berbeda. Maka yang terjadi itu apa? Yang terjadi adalah tarik-menarik ya. Tarik-menarik antara kedua plat ini. Tarik-menarik antara kedua plat. Nah, di sini ada titik P di sini. Titik P ada di tengah-tengah atau antara kedua plat itu tadi. Sehingga kuat medan listriknya EP pada titik P ini sama dengan E1 ditambah dengan E2. Ya. Sama dengan sigma per 2 epsilon 0 plus sigma per 2 epsilon 0. Nah ini kan muatannya sama. Jadi pada plat 1 ya kuat medan listriknya sama dengan ini. Pada plat 2 kuat medan listriknya sama dengan ini. Berarti pada titik P. Pada titik P itu EP sama dengan sigma per epsilon 0. Ya, gitu ya. Ya. Kemudian ini ada lagi garis-garis gaya ya. Apa itu garis-garis gaya? Di dalam suatu medan listrik. Ini masih berbicara tentang listrik statis. Garis gaya dalam suatu medan listrik adalah garis-garis hayal yang ditarik sedemikian rupa sehingga arahnya pada setiap detik adalah arah garis singgungnya
sama dengan arah medan pada titik tersebut. Ya. Jadi garis yang ditarik pada titik singgungnya, arah garis singgungnya. Ini contohnya bermuat pada suatu lingkaran ya. Katakanlah sini ada seperti lingkaran yang bermuatan atau bola yang bermuatan di sini. Kemudian ditarik garis dari titik singgungnya, arah garis singgungnya itu adalah garis-garis gaya. Garis-garis gaya. Jadi di sini pada titik A itu mempunyai kuat medan listrik ya, ditarik garis gaya seperti ini EA. Jadi ada kuat medan listrik di sini. Kemudian pada titik B ditarik garis gaya. Ditarik garis gaya sehingga pada titik B ini juga ada kuat medan listrik ya, yang besarnya sama dengan EB di sini. Kalau titik A, kuat medan listriknya adalah EA. Itu. Kemudian ada sifat-sifat dari garis-garis gaya. Garis gaya tidak mungkin memotong satu dengan yang lain. Banyaknya garis gaya persatuan luas yang ada pada suatu permukaan tegak lurus arah medan pada titik-titik sebanding dengan kuat medan listriknya. Ya. Dirumuskan di sini delta N dibagi dengan delta AN sama dengan N0 kali E. Delta N ini adalah jumlah garis gaya, kemudian delta A adalah luas permukaan, tegak lurus arah medan. E0 ini adalah konstanta, E adalah kuat medan listrik. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan ya. Kemudian di sini ada hukum Gauss di sini. Hukum Gauss berbunyi bahwa jumlah garis gaya total atau flux listrik yang masuk dan keluar dalam suatu permukaan bola sebanding dengan jumlah muatan total yang terdapat di dalam bola tadi. Ya. Jadi E0 dikali dengan sigma E kali delta AN sama dengan sigma Q. Jumlah garis gaya total. Ya. Jumlah, ini kan sigma. Sigma, jumlah garis gaya total, kuat medan listrik, dikali dengan luas permukaan ya, tempat gaya tegak lurus itu tadi, dikali dengan E0. E0 ini permitivitas listrik atau suatu konstanta ya di sini. Ini konstanta sama dengan jumlah muatan yang ada di dalam bola. Ya. Ini tentang hukum Gauss di sini. Kemudian ada potensial listrik ya. Ada potensial listrik. Atau usaha listrik di sini. Besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan
muatan Q dari titik A ya dengan jarak RA. Jadi besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan Q. Nah ini di tengah-tengah ini kan ada muatan positif ini. Nah, di tengah-tengah ini ada muatan positif. Kemudian mau dipindahkan. Mau dipindahkan dengan jarak RA ya. Dengan jarak RA. Katakanlah di sini ke titik B. Ya. Ke titik B dengan jarak RB ya. Maka usaha yang dihasilkan dari titik A ke B, WA ke B sama dengan kaki Q per RB min per RA ya. Ini K itu kan konstanta, Q adalah muatan. Ya. Q kecil ini adalah muatan yang dipindahkan. Muatan yang dipindahkan. Jadi usahanya sama dengan kaki Q dalam kurung per RB min per RA ya. Itu. Itu mungkin sampai di sini dulu mungkin ada yang ditanyakan ya. Sampai di sini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Belum, Mbak. Ini pembahasannya mengenai medan listrik statis ada beberapa istilah-istilah ya. Ada beberapa istilah-istilah. Nanti kelanjutannya nanti bisa kamu baca sendiri ya. Kamu baca sendiri ini. Nanti akan saya share di grup di sini. Iya, Pak. Ini kelanjutannya ini. Hukum kekekalan energi listrik ya. Ini listrik statis ini. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor itu kan bisa menghasilkan listrik statis. Jadi sebagai penyimpan muatan ya. Kapasitor dia kan berfungsi sebagai penyimpan muatan. Jadi tanpa arus pun ada muatan listriknya gitu. Nah, ini kapasitor. Kapasitor bagaimana ini ada kapasitor keping sejajar di situ. Kemudian di antara dua keping kapasitor itu kapasitasnya berapa gitu. Kapasitasnya berapa? Jadi ini ada C sama dengan EA per D ya. Seperti ini. Kemudian ini ada energi. Berapa energi yang disimpan dalam kapasitor? Apabila kapasitor diberi muatan ya. Diberi muatan. Pertama kali kapasitor itu diberikan arus, maka kapasitor itu akan menyimpan muatan. Kemudian arusnya dilepas, muatannya masih ada pada kapasitor tersebut. Nah, energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu bagaimana gitu? Berapa? Di sini ada W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Atau W sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, gitu ya.
Kemudian ini hubungan kapasitor-kapasitor ya. Ini hubungan kapasitor. Hubungan kapasitor. Kalau kapasitor terhubung beberapa kapasitor dihubungkan secara seri ya, seperti ini. Ada sumber tegangan ini V, kemudian dihubungkan dengan kapasitor yang disusun secara seri. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak. Screen-nya masih belum nyala Pak. Belum nyala Pak. Kenapa? Share screen-nya belum, Pak. Nah ini sudah kelihatan ini ya. Sudah, Iya Pak. Pak. Sudah Pak. Makasih Pak. Nah ini hubungan kapasitor ya. Kapasitor kan bisa menyimpan muatan listrik statis. Tadi sudah disinggung mengenai energi kapasitor yang menyimpan muatan. Jadi energi kapasitor yang menyimpan muatan itu U-nya sama dengan berapa gitu ya. Energinya sama dengan berapa? Setengah Q kuadrat per C. Atau W sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, seperti itu. Kemudian hubungan kapasitor. Hubungan kapasitor itu nanti ada hubungan seri dan ada hubungan paralel. Kalau dihubungkan secara seri itu seperti ini. Nah, gambar rangkaian simpelnya yang paling sederhana seperti ini. Gambar hubungan kapasitor yang disusun secara seri. Ya. Jadi di sini ada C1, C2, C3, dan 4. Ini ada 4 kapasitor. Ini kan ada muatannya nih kan. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Ya. Kapasitor pengganti itu 1/CS sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 dan seterusnya. Ini untuk kapasitor pengganti ya. Untuk kapasitor yang disusun secara seri. Ini kapasitornya pengganti. Kemudian kalau disusun secara paralel, maka contoh gambar rangkaian sederhananya seperti ini ya. C1, C2, C3. Ya. Kemudian ini ada sumber tegangan, di sini V. Maka kapasitor pengganti kita bisa langsung menjumlahkan. Ya. Kapasitor mengganti, misalkan ini ganti dengan kapasitor pengganti C1, C2, C3, maka diganti dengan penjumlahannya ya. C1 ditambah C2 ditambah dengan C3 gitu. Ya. Untuk beda potensialnya sama yang ada di sini. Pada masing-masing kapasitor ini sama. Kalau ini kan paralel sama. Kalau yang tadi itu kan seri kan berbeda tegangannya ini. Ya. Jadi ini
tegangan sumbernya antara tegangan ini dengan tegangan ini berbeda gitu. Nah, ini untuk kapasitor penggantinya sama dengan C1 plus C2 plus C3 gitu. Nah, ini macam-macam kondensator ya. Kondensator berbentuk bola, kemudian ada kondensator ya. Kondensator itu sama dengan kapasitor ya. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk plat, keping, ada yang berbentuk seperti ini. Namanya ini adalah bidang Franklin di sini. Kemudian ada botol Leiden. Kemudian ada kondensator balok. Kemudian di sini ada kondensator variabel atau kondensator putar di sini. Yang sering digunakan dalam peralatan radio. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Penjelasan mengenai listrik statis. Mungkin ada yang ditanyakan ya. Listrik statis. Ini akan saya share di grup ya. Iya, Pak. Kamu nanti baca lagi. Di sana itu ada latihan soal. Latihan soal. Coba dijawab itu. Ada latihan soal, coba dijawab. Baik, Pak. Barangkali ada yang perlu dibahas. Bentar ya. Itu sudah saya share di grup kelas 2D. Saya share di grup kelas 2D. Sudah masuk? Iya, Pak. Sudah masuk, Pak. Iya, Pak. Iya, Sudah Pak. masuk. Sudah masuk, Pak.
Sudah masuk, ya. Barangkali ada yang ditanyakan dulu. Untuk satuan kapasitor itu apa? Satuan untuk kapasitor, apa satuannya? Iya. Gimana? F, Pak. Farad. Ya, farad. Jadi satuan kapasitor itu adalah farad, ya. Nanti macam-macam nanti kan ada mikrofarad, ada nanofarad itu kan ya. Ada milifarad. Itu kan banyak nanti aplikasinya gitu. Ya. Kemudian ini saya coba tampilkan lagi. Contoh seperti ini. Kalau seperti ini apa? Hubungan apa ini? Ini ada lima kapasitor di sini. Ada 5 C1, C2, C3, C4, C5 di situ. Di sini ada berapa kapasitor? Apa hubungannya apa itu? Ada hubungan apa pada kapasitor ini? Halo? Iya, Pak. Kalau melihat gambar ini kira-kira ada hubungan apa antara kapasitor satu dengan kapasitor yang lain? Kalau kapasitor 5 sama kapasitor 2 paralel, Pak. Yang C3 sama C4 dulu apa itu? Paralel, Pak. Paralel, Pak. Paralel. Kemudian C3 kalau paralel berarti C3 plus apa anunya? Untuk apa menghitung kapasitas totalnya. Kalau paralel. Kapasitas totalnya gimana? Bagaimana? Misalkan ini C3 mau dan C4 mau diganti satu kapasitor saja gitu. Diganti satu kapasitor saja. Bagaimana caranya? C3 sama C4. Diganti dengan satu kapasitor saja. Ini kan ada dua. 1/C3 ditambah 1/C4, Pak. 1/CP sama dengan 1/C3 plus 1/C4. Iya, Pak. Nggak terbalik, ya.
nggak terbalik. Kalau paralel, ya, kalau paralel kan tadi kan sudah disebutkan. Kalau paralel tinggal dijumlahkan aja kalau paralel. Ini kan paralel C3, C4. Berarti C3 sama C4. Ya, jadi kalau mengganti satu kapasitor saja, ini kan tinggal dijumlah saja. C3 plus C4 gitu. Loh, nanti ini kan hasilnya jadi katakanlah C6 ya. Ganti dengan C6. Sedangkan C6 dengan C5 itu apa? Hubungannya apa? Seri, Pak. Seri. Kalau seri untuk mencari kapasitor penggantinya sama dengan 1/C sama dengan 1/C5 tambah 1 ya, per C gabungan. ya. Ya, seperti itu ya. Betul itu. Jadi itu tinggal 1/C5 plus 1/C6 sama dengan 1/C pengganti gitu. Jangan lupa ini sama dengan 1/C pengganti. Jadi ini rangkaian ini rangkaian kombinasi. Ada paralel dan ada seri gitu. Jadi seperti itu. Ya. Ini gambar-gambar barangkali ada yang ditanyakan lagi sih. Kalau nggak ada penjelasan dari saya sudah sampai sini dulu ya. Nanti soalnya untuk pembahasan selanjutnya sudah membahas yang lain gitu. Jadi eh, untuk listrik statis ini sampai di situ ya pembahasannya. Listrik statis. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang hukum Ohm, Kirchhoff dan hubungan seri paralel dari resistor-resistor itu. Nah, itu kan tadi ada soal-soal latihan di bagian akhir halaman materi file yang saya kirimkan tadi. Coba dijawab ya. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Itu soalnya yang dikerjakan semuanya atau gimana, Pak? Ya enggak semuanya. Misalkan ya kamu jawab soal nomor 1. Ya. 1 dan 2. Kemudian kan ada lagi itu bagian yang misalkan mengenai kapasitor. Itu kan ada beberapa soal gitu. Nggak perlu dijawab semuanya. Jadi coba saya tunjukkan lagi. Bentar ya.
Dicoba-coba saja gitu. Dicoba-coba. Baik, Pak. Terima kasih. Ini kan ada, bentar ya. Nah, seperti ini kan mengenai gaya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini mengenai gaya. Gaya listrik statis ya. Gaya antara kedua muatan. Ya, bisa kamu coba misalkan soal nomor 3 dan 4 gitu. Tidak harus selalu mulai dari nomor 1, 2, 3, 4 gitu enggak. Misalkan kamu nyoba menjawab soal nomor 3 dan 4, cukup 2 saja gitu kan. Oh, kira-kira saya sudah paham mengenai ini gaya antara dua muatan ya pada listrik statis ya. Jadi coba dijawab nomor 3 dan 4 gitu ada sudah cukup. Ini malah ada 3 ini, 3 muatan ini. Ya. Ini sama. Ini mengenai kuat medan listrik ya, di sini. Ya ini kan ada E-nya ini. Misalkan tadi kan dijelaskan kuat medan listrik itu apa ya? Misalkan ditanyakan berapa kuat medan listrik E pada jarak 30 cm dari muatan tersebut. Berapakah kuat medan listriknya ya gitu, ya. Ya, kemudian berapa gaya? Gaya pada muatan pada kedudukan di soal A itu. Ini kan gaya antara campur ini, kombinasi. Ini kuat medan listrik, ini gaya antara kedua muatan listrik. Kemudian di titik P dan arahnya. Ini masih kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Jadi nggak perlu dijawab semuanya, dicoba gitu. Misalkan nomor 9 saja ya. Nomor 9 saja. Nggak usah nomor 7, nomor 8 nggak perlu dulu. Coba dicoba dulu dijawab nomor 9. Kemudian ini ya, ini mengenai yang tadi yang sudah jelaskan mengenai usaha ya. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik. Kemudian ini tadi ada dijelaskan mengenai kapasitor. Mengenai kapasitor di sini. Ini kan seperti ini soalnya. Jadi misalkan sebuah kapasitor dari 2 lempeng sejajar. Berjarak 1 mm ya. Luas satu lempeng sama dengan sekian.
berapa mikrofarad kapasitas kapasitor apabila bahan dielektrikum udara. Ya, jadi di elektrikum itu tadi konstanta itu tadi. K-nya itu sama dengan berapa? Itu kan tadi ada rumusnya itu. K-nya sama dengan berapa? Dari situ nanti kapasitornya nanti berapa gitu. Kapasitas kapasitornya. Kalau bahan di elektrikum mika, K-nya kan sama dengan 7. Berapakah kapasitas kapasitornya ya? Ini kan kapasitor. Ini mengenai kapasitor nih. Mengenai kapasitor. Kemudian ini mengenai kapasitor. Tadi kan menghitung muatan ya, mencari muatan kapasitor. Ini tentang hubungan kapasitor di sini. Tentang hubungan kapasitor. Misalkan di sini ada 3 kapasitor. Masing-masing 8 mikrofarad, 12 mikrofarad, 24 mikrofarad ya. Nah, ditanya sekarang, berapakah kapasitas kapasitor apabila disusun seri ya. Apabila disusun seri. Jadi susun seri itu tadi kan sudah. Kalau disusun seri itu 1/8 plus 1/12 plus 1/24 gitu. Kemudian kalau disusun paralel tinggal menjumlahkan saja. Tinggal dijumlahkan 8 plus 12 plus 24. Besarnya kapasitor penggantinya. Kemudian ini disusun secara kombinasi. Ada yang paralel, ada yang susun seri gitu. Kemudian yang ini kapasitas ekivalen pada rangkaian tersebut sama sebenarnya tadi. 2 buah kapasitor dengan kapasitas C1 sama dengan 3 pikofarad. C2 6 pikofarad dihubungkan dengan tegangan 1000 volt. Berapakah kapasitas ekivalen C pada rangkaian tersebut? Kapasitas ekivalen C artinya adalah kapasitas penggantinya gitu. Sama yang tadi, kapasitas pengganti. Kemudian ini ada beda tegangan, muatan, energi yang tersimpan ya. Energi yang tersimpan ya sampai di sini. Kemudian ini ada rangkaian kapasitor. Ini untuk rangkaian kapasitor ya. Antara titik 1 dan titik 3. Tentukan kapasitas mengganti. Bagaimana ini caranya? Kalau ada rangkaian kapasitor seperti ini, gimana caranya mengganti dengan satu kapasitor gitu? Bagaimana caranya? Pada rangkaian ini ada hubungan apa di sini? Kan gitu. Ya. Di sini kita lihat di sini ada seri ya. E dan D seri. Ya.
dan D seri. Kemudian hasilnya di paralel di seri, kemudian di seri dengan A. Kemudian di paralel dengan A. Kemudian di seri dengan F. Gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Bisa dipahami begini ya? Halo? Iya, Pak. Halo? Bisa Iya, dipahami ya? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Ya, Pak. nanti itu latihan soalnya dicoba ya dulu ya. Berarti itu Coba-coba. soalnya buat latihan gitu ya, Pak? Ya, soalnya dibuat latihan itu. Ya, ya, Pak. Makasih, Dicoba Pak. dulu. Ya, dicoba dulu. Nanti kita lihat ya. Saya kira sampai di sini dulu ya. Meeting lewat Zoom-nya ya. Kalau mungkin ada yang didiskusikan nanti bisa ditanyakan di WA ya. Iya, Pak. Saya akhiri dulu. Selamat pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.